Baik, selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengempu kita, Bu Veronica Santi, dan rekan saya yang hadir di presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Valerio Rahman dengan NIM 134 selaku moderator dari kelompok 4. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Muhammad Al-Taurik dengan NIM 131, Julfa Muhammad dengan NIM 136, Dila Fajar dengan NIM 146, dan Liana Maharani dengan NIM 149, yang akan memaparkan mengenai implementasi manajemen resiko pada UMKM Pancong Lumer Sagara. Baik, tanpa berlama-lama, untuk yang pertama akan dibaca oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Torik Al-Fadila dengan NIM 131. Di sini saya akan menjelaskan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. UMKM, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Yang selanjutnya ada tahapan-tahapan manajemen risiko itu ada 5. Yang pertama ada identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko, pengelolaan risiko, dan monitoring risiko. Selanjutnya ada profil UMKM Pancong Lumer Sagara. Nama UMKM Pancong Lumer Sagara, nama pemilik Eriansyah, tahun didirikan 4 Desember 2023, cabang saat ini ada 4 cabang. Kue Pancong Lumer Sagara ini ialah bisnis yang bergerak di bidang kulineran dengan menu makanan yang dimiliki seorang anak kuliahan dengan nama Eriansyah. Fokus kue Pancong Lumer dengan berbagai macam topping yang disediakannya. Selanjutnya ada tahapan identifikasi manajemen risiko pada UMKM Pancong Lumer Sagara. Penentuan konteks sasaran atau tujuan. Dalam penentuan konteks sasaran atau tujuan adalah kegiatan operasional dari UMKM Pancong Lumer Sagara. Identifikasi risiko. Risiko terdapat di dalam beberapa fungsinya perusahaan, diantaranya bagian pemasaran, keuangan, SDM, operasional. Sumber informasi untuk mengenai risiko. Sumber informasi yang digunakan untuk mengenai risiko pada usaha Lumer Pancong Sagara dari internal yaitu pengelola usaha tersebut. Selanjutnya ada identifikasi risiko UMKM Pancong Lumer Sagara. Yang pertama adalah risiko keuangan, tercampurnya modal perusahaan dengan dana pribadi, mengalami kerugian, kenaikan bahan baku, menerima uang palsu, dan profit tidak sesuai target. Selanjutnya ada risiko pemasaran, kurangnya peminat, kurangnya promosi, penurunan penjualan, banyaknya pesaing. Selanjutnya ada risiko MSDM, penurunan kinerja karyawan, turnover karyawan, ketidakjujuran karyawan, human error, kesulitan dalam merekrut karyawan. Selanjutnya ada risiko operasional. Yang pertama ada kerusakan gerobak, ada kerusakan peralatan, masalah bahan baku, dan cuaca. Baik, untuk identifikasi risiko, yang pertama ada risiko keuangan. Untuk risiko keuangan sendiri ada tercampurnya modal, yang kedua mengalami kerugian, yang ketiga menerima uang palsu, yang keempat kenaikan bahan baku, dan yang terakhir profit tidak sesuai target. Untuk kodenya sendiri ada K1, K2, K3, K4, K5. Yang kedua ada risiko pemasaran. Untuk risiko pemasaran sendiri yang pertama ada kurangnya peminat, yang kedua kurangnya promosi, yang ketiga penurunan penjualan, dan yang terakhir banyaknya pesaing. Yang ketiga ada risiko SDM. Untuk risiko SDM yang pertama ada penurunan kinerja karyawan, yang kedua turnover karyawan, yang ketiga ketidakjujuran karyawan, yang keempat human error, dan yang terakhir ada kesulitan dalam merekrut karyawan. Dan terakhir ada risiko operasional. Yang pertama ada kerusakan gerobak, yang kedua kerusakan alat, yang ketiga masalah bahan baku, dan yang terakhir untuk cuaca. Baik, untuk pengukuran risiko pada UMKM Pancong Lumer Sagara, dilihat dari skala probabilitas. Untuk skor 0 sampai 1, probabilitasnya kurang 5 per bulan, keterangannya jarang. Untuk skor 1,1 sampai 2, probabilitasnya 5 sampai 10 per bulan, keterangannya kadang. Untuk skor 2,1 sampai 3, probabilitasnya lebih dari 10 per bulan, keterangannya sering. Dilihat dari skala dampaknya, skor 0 sampai 1, probabilitasnya kurang dari 500.000, keterangannya jarang. Untuk skor 1,1 sampai 2, probabilitasnya 500.000 sampai 1 juta, keterangannya kadang. Untuk skor 2,1 sampai 3, probabilitasnya lebih dari 1 juta, keterangannya sering. Untuk pengukuran risiko pada UMKM Pancong Lumer Sagara, risikonya dilihat dari risiko keuangan. Yang pertama tercampurnya modal usaha dan pribadi. Untuk probability-nya 0,5, dampaknya 1,3, skornya 0,65. Yang kedua mengalami kerugian. Untuk probability-nya 0,4, dampaknya 2,4, skornya 0,96. Yang ketiga menerima uang palsu. Untuk probability-nya 0,3, dampaknya 0,7, skornya 0,21. Yang keempat kenaikan bahan baku. Untuk probability-nya 1,8, dampaknya 2,5, skornya 4,5. Yang terakhir profit tidak sesuai target. Untuk probability-nya 1,4, dampaknya 2,4, dan skornya 3,36. Untuk yang risiko pemasaran, yang pertama kurangnya peminat. Dari probability-nya 0,6, dampaknya 0,8, skornya 0,48. Yang kedua kurangnya promosi. Probability-nya 0,5, dampaknya 0,5, skornya 0,25. Yang ketiga penurunan penjualan. Untuk probability-nya 0,3, dampaknya 1,4, skornya 0,42. Dan yang terakhir banyaknya pesaing. Probability-nya 0,5, dampaknya 0,5, dan skornya 0,25.
di sini ada pengukuran risiko pada UMKM Pancong Lumer pada aspek risiko sumber daya manusia. Yang pertama ada penilaian kinerja karyawan dengan skor yang MPK 1,1, lalu turnover karyawan 0,15, ketiga jajaran karyawan 0,49, human error 0,75, kesulitan dalam merekrut karyawan 3,45. Lalu pada aspek risiko operasional, yang pertama ada kerusakan gerobak dengan skor 1,45, kerusakan alat 1,45, masalah bahan baku 0,84, lalu ada cuaca 0,3. Kemudian selanjutnya ada tabel matriks pengukuran pada risiko di UMKM Pancong Lumer Sagara menggunakan matriks 3x3, yang mana terdapat 4 kuadran. Untuk kuadran pertama yaitu mengancam pencapaian tujuan dari perusahaan, lalu kuadran kedua risiko tersebut berbahaya namun jarang yang terjadi. Yang ketiga, risiko yang terjadi secara rutin. Kemudian yang keempat, risiko yang tidak berbahaya dan bisa sedikit diabaikan. Selanjutnya ada penggolongan risiko yang mana berdasarkan dari probabilitas dan juga dampak pada UMKM Pancong Lumer Sagara. Yang pertama ada pada aspek keuangan. Yang pertama ada tercampurnya modal usaha dan juga pribadi masuk ke kuadran ketiga, lalu mengalami kerugian kuadran kedua, menerima uang palsu kuadran keempat, kenaikan bahan baku kuadran ke-1, lalu ada profit tidak sesuai dengan target masuk kuadran 1. Lalu di aspek pemasaran, yang pertama kurangnya peminat kuadran keempat, kurangnya promosi kuadran keempat, kurang penurunan penjualan kuadran ketiga, dan juga banyaknya bersaing masuk ke kuadran keempat. Baik, lalu ada pada aspek sumber daya manusia, yang pertama itu ada penurunan kinerja karyawan yang mana masuk ke kuadran kedua, lalu turnover karyawan masuk ke kuadran keempat, ketidakjujuran karyawan juga ke kuadran keempat, kemudian human error kuadran ketiga, dan juga ada kesulitan dalam merekrut karyawan masuk ke kuadran ke-1. Lalu yang terakhir ada aspek operasional. Yang pertama ada kerusakan gerobak masuk ke kuadran kedua, kemudian kerusakan alat masuk ke kuadran kedua, lalu ada masalah bahan baku masuk ke kuadran ketiga, dan yang terakhir ada di cuaca yaitu masuk ke kuadran keempat. Baik, selanjutnya yaitu mengenai materi pengendalian risiko dan strategi pada UMKM Pancong Lumer Sagara. Yang pertama itu ada risiko keuangan, yaitu mengenai tercampurnya modal perusahaan dengan dana pribadi, yaitu menggunakan teknik pengendalian risiko risk differential. Contohnya itu pengenangannya itu pengelolaan juga dapat disisihkan sebagian keuntungan atau pendapatan bisnis dengan cadangan darurat. Yang kedua ada mengalami kerugian, yaitu termasuk dari risk reduction, yaitu menggunakan metode diversifikasi untuk menutupi kerugian pada kegiatan operasional. Yang ketiga ada kenaikan bahan baku, yaitu termasuk pada risk retention, karena mengidentifikasi dan membuat rancangan untuk menyediakan stok bahan baku. Yang keempat ada menerima uang palsu, dapat diatasi dengan risk reduction, yaitu menyediakan money detector dan memanfaatkan financial technology atau vintage. Yang terakhir ada profil tidak sesuai target, yaitu termasuk ke teknik pengendalian risk retention, yaitu melakukan analisis faktor seperti perubahan pasar, biaya produksi, kualitas produk. Dengan begitu kita dapat melakukan promosi yang lebih luas dan meningkatkan kualitas produk. Yang kedua yaitu ada risiko operasional. Yang pertama ada kerusakan gerobak, yaitu termasuk teknik reduction, di mana kita dapat mengatasinya dengan cara merawat gerobak, menyimpannya di tempat aman, dan juga memasang kamera keamanan. Yang kedua ada kerusakan peralatan, yaitu termasuk risk reduction, yang dapat diatasi dengan melatih karyawan agar terbiasa melakukan pengecekan, memakai alat dengan benar, dan mencatat masa garansi alat. Yang ketiga ada masalah bahan baku, yaitu termasuk dalam risk reduction, dengan membuat kontrak kerjasama dengan pemasok mengenai harga, kualitas, dan juga pendistribusian bahan baku. Yang terakhir itu ada cuaca, termasuk kepada risk reduction, yaitu memprediksi dan mempersiapkan hal yang diperlukan, contohnya payung, dan juga jas hujan. Untuk selanjutnya itu dari risiko sumber daya manusia sendiri. Yang pertama ada penurunan kinerja karyawan, yaitu termasuk kepada risk reduction, yaitu cara menanganinya itu memperbaiki lingkungan pekerjaan yang ada di sekitarnya. Yang kedua ada turnover karyawan, yaitu termasuk risk reduction dan dapat diatasi dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan memungkinkan karyawan untuk berkembang. Yang ketiga ada ketidakjujuran karyawan, yaitu termasuk kepada teknik pengendalian risk differential. Cara penanganannya yaitu mengenai melakukan pengawasan yang cermat terhadap kinerja dan perilaku karyawan dengan penggunaan teknologi. Yang ketiga ada human error, yaitu termasuk pada risk reduction yang dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi dan otomasi dalam proses yang rentan terhadap human error. Dan yang terakhir ada kesulitan dalam merekrut karyawan, yaitu bisa kita atasi dengan teknik pengendalian risiko transfer, yang contohnya seperti membuka lowongan pekerja untuk bekerja dengan jujur dan juga kerja keras. Dan yang terakhir ada risiko pemasaran. Yang pertama itu ada kurangnya peminat, termasuk ke dalam risk reduction dikarenakan dapat diatasi dengan bangun hubungan baik dengan pelanggan, memanfaatkan media sosial, berikut penawaran khusus, top up, atau today dengan tren terkini. Yang kedua ada kurangnya promosi, yaitu risk reduction, dapat diatasi dengan bangun hubungan dengan media, menggunakan konten yang menarik, dan juga memberikan penawaran khusus dan terlibat langsung dengan target pasar. Yang ketiga ada penurunan penjual, yaitu termasuk risk reduction, dapat ditangani oleh memberikan penawaran khusus, tingkat pelayanan pelanggan, dan memanfaatkan teknologi, juga dapat memberikan pelatihan kepada karyawan. Dan yang terakhir ada banyaknya pesaing, yaitu termasuk teknik pengendalian risk reduction, yang dapat ditangani dengan cara menawarkan produk atau layanan yang baru maupun inovatif, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan, menawarkan harga yang lebih kompetitif, dan juga meningkatkan layanan pelanggan. Baik, selanjutnya di sini ada monitoring. Tipe monitoring yang dilakukan pada UMKM Kue Pancong ada dua, yaitu yang pertama voluntary, merupakan strategi pemantauan risiko yang tidak diwajibkan oleh hukum, tetapi dilakukan oleh perusahaan untuk membantu mereka belajar dari peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. UMKM Pancong Lumer Sagara melakukan pemantauan risiko karena perusahaan menyadari pentingnya evaluasi risiko agar mencegah terjadinya kejadian yang sama terulang kembali. Dan yang kedua ada continual, merupakan monitoring yang selalu berlangsung. UMKM Pancong Lumer Sagara ini selalu melakukan pemantauan kegiatan di perusahaan sehingga dapat mengetahui potensi risiko apa saja yang mungkin akan terjadi.
Monitoring yang harus kita lakukan yang pertama dengan membuat latihan kedisiplinan karyawan agar bersikap baik dan sopan saat melayani customer. Yang kedua dengan melakukan pengecekan setiap 1 atau 2 minggu sekali. Yang ketiga dengan meningkatkan kualitas produk dan menunjukkan ciri khas dari produk Pancong Lumer Sagara. Dan yang terakhir ada dengan mencatat setiap keluar masuk uang dengan menggunakan software keuangan. Set selanjutnya di sini ada dokumentasi dari kelompok kami selama wawancara di Kue Pancong Lumer Sagara. Baik, sekian dari kelompok kami, dan dengan harapan teman-teman sekalian dapat memahami apa yang kami sampaikan dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.